Menurut Apa? saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Itu, Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Nah, Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus, Pak. lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini, Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya, Pak. Banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus Iya, kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, sama. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. mm-mm. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. perpisahan sih, Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, ya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya dicicil. membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Iya. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ya. Terakhir, ada iya. interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu loh. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik, Pak. Lebih tepatnya itu menurut Apa? saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya iya. udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut.
Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Jadi gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif, gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang. Dagang apa? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Pak. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Pak. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Oke. berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun.
Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Sambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak, Apa? bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal, Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak. Tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya Nah, baik. Jadi menurut saya itu Kang Deddy Mulyadi ini menjalankan suatu kebijakan yang cukup menguntungkan bagi rakyat juga ya. Cuman bagi masyarakat yang terkena dampak atau yang terkena gusuran, mungkin mereka menganggap bahwa itu perlakuan yang keji dari seorang gubernur. Padahal kan Bapak Gubernur ini mengamankan penggusuran atau menggusur rumah-rumah yang berada di pinggiran kali itu, kan itu demi kepentingan banyak masyarakat yang lain juga, supaya tidak terjadi banjir atau penyumbatan air dan segala macamnya gitu. Cuman kadang-kadang mereka itu tidak menerima, jadi seolah-olah Bapak Gubernur ini yang jahat. Ternyata kan mereka ya masyarakat yang jahat sendiri ya. Maksudnya kan itu tanahnya tanah negara gitu. Mereka itu akan dipindahkan atau dikasih kompensasi. Nah, berhubung dengan adanya kasus viral video TikTok dari remaja ini, TikToker atau selebgram ini, jadilah Mulyadi notis kembali ya, dan diajaklah suatu masyarakat setempat yang terkena penggusuran ini untuk ngobrol langsung. Jarang-jarang loh gitu, jarang-jarang Bapak pejabat yang ngobrol secara langsung musyawarah. Pak, ini mah karena viral aja. Mungkin satu emang iya begitu, karena kan kayak gitu ya, karena ada kompensasi di sananya yang telah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu jadi lebih enaknya kita langsung aja, karena menurut tanggapan dari saya pribadi ini mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan itu dalam beberapa bulan baru dilantik, Gubernur Jawa Barat ini membuat suatu perubahan yang cukup signifikan. Beliau untuk mengantor aja itu jarang gitu ke Gedung Sate Jawa Barat. Beliau sudah berkomitmen membangun dari beberapa wilayah kantor-kantor untuk gubernur, jadi tidak hanya menetap di daerah Bandung aja. Itu cukup adil juga ya bagi kita sebagai masyarakat Jawa Barat gitu, karena khususnya kita di Jawa Barat ini, apalagi saya di Bogor ya, mungkin kalau beliau sering main ke Bogor juga lebih enak juga ya, kita pantau juga ya begitu. Apa kata Bapak Presiden Prabowo? Gubernur Jawa Barat ngeri-ngeri mantap. Suatu kebanggaan bagi kita, suatu kebanggaan bagi saya sebagai masyarakat Jawa Barat gitu di akun channel Jabra ini. Ini bukan hanya sekedar saya pro terhadap Bapak KDM. Saya tidak pro dengan KDM, saya tidak tahu, tidak kenal beliau gitu. Sebelum-sebelumnya saya juga pernah membenci beliau karena
Jadi karena beberapa tahun yang lalu beliau itu ada bentrokan ya dengan ulama-ulama. Ternyata kan dari sisi positifnya, dari segi klarifikasi beliau kan, beliau itu Bapak Aing ini tidak mau menjatuhkan para kiai, para ulama di dalam ranah politik. Martabat mereka para ulama ini di atas langit, sehingga kalau misalkan beliau membawa para kiai atau ahli ulama atau ahli agama, para tokoh agama ke dalam suatu politik, berarti beliau berpikiran sama dengan menjatuhkan, begitu ya. Apapun itu, jika seorang pemimpin kita membuat perubahan yang lebih baik, kenapa tidak kita harus dukung sebagai anak muda? Jangan hanya mengandalkan viral saja ya. Tapi saya salut juga buat teteh yang berani. Menurut saya kamu luar biasa berani. Saya dukung juga ya. Mungkin kalau ada cerobohan-cerobohan dikit, kita bisa perbaiki, sama-sama ngasih tahu, jangan saling hujat-menghujat. Ini jadikanlah pelajaran, betul tidak? Setuju ya sama semuanya. Mudah-mudahan kali ini Gubernur Jawa Barat benar-benar pro ke rakyat gitu. Karena dengan gebrakan-gebrakan beliau, mudah-mudahan untuk pemimpin-pemimpin lainnya bisa mencontoh dan bahkan bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Oke.